Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardea Pramestira Lisa, NIM 2021-01266. Kali ini akan melaksanakan UAS Applied Komputer, yaitu presentasi tentang pembelajaran online. Kali ini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Pertama, pengertian. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 2019 berdampak pada segala aspek kehidupan. Salah satunya bidang pendidikan. Dalam masa pandemi ini muncul istilah new normal, di mana kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya pembelajaran online. Pembelajaran online disebut juga dengan e-learning. Menurut Darin E. Hartley, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan manfaat e-learning. Kelebihan e-learning yang pertama yaitu adalah praktis. Artinya, pelajar dan pengajar tidak perlu datang ke lembaga pendidikan dan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah masing-masing. Yang kedua yaitu fleksibel. Artinya, kita dapat melakukan kegiatan belajar mengajar kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah efisien. Dalam e-learning, kita dapat menghemat tenaga dan biaya. Kita tidak perlu menuju ke sekolah atau lembaga pendidikan yang mengeluarkan ongkos dan uang jajan. Yang keempat adalah dokumentasi yang mudah. Kenapa begitu? Karena kita bisa mereview pelajaran melalui rekaman pembelajaran yang diberikan oleh pengajar dan bisa mengakses situs lembaga pendidikan yang kita ikuti kapanpun kita mau. Selanjutnya adalah manfaat e-learning. Yang pertama yaitu adalah pelajar dan pengajar jadi lebih melek teknologi. Tuntutan dari pandemi COVID-19 mengharuskan kita memanfaatkan teknologi untuk tetap menjalankan aktivitas. Melalui tuntutan tersebut, pada akhirnya akan bermanfaat bagi kita lebih memahami kerja-kerja teknologi, fungsi juga manfaat yang dapat membantu aktivitas sehari-hari kita. Yang kedua adalah mengembangkan skill. Dengan adanya e-learning, kita lebih banyak memiliki waktu luang yang dapat digunakan untuk mengasah skill kita. Nah, e-learning juga membuat kita bertambah pengalaman karena sekarang workshop, webinar, lomba, dan lain-lain dapat dilaksanakan kapan saja tanpa batas waktu. Lebih hemat. Dalam hal ini, biasanya mahasiswa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya hidup di luar kota selama pembelajaran online. Dan uang yang harusnya untuk biaya hidup di luar kota bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan e-learning. Karena segala sesuatu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja kekurangan e-learning? Yang pertama yaitu berkurangnya interaksi pengajar dan pelajar. Biasanya kita saat di sekolah atau kampus akan banyak berinteraksi dengan pengajar. Akan tetapi karena online, interaksi tersebut akhirnya berkurang. Yang kedua, minimnya pengawasan pengajar. Karena kita tidak di satu tempat yang sama, pengajar tidak bisa mengawasi sedang apa muridnya. Apakah materi yang disampaikan disimak dengan baik? Apalagi dalam media e-learning ada opsi off kamera. Yang ketiga, kita belajar dalam jaringan internet, yang dimana tidak selalu stabil keadaannya. Nah, pasti akan muncul kendala-kendala, salah satunya yaitu lost connection. Yang terakhir yaitu pemahaman materi yang berkurang. Karena kurangnya interaksi dan pengawasan, pemahaman kita terhadap materi yang disampaikan pun berkurang. Biasanya saat belajar online, kita menjadi malas bertanya dan lebih memilih untuk tidak memahami materi. Selanjutnya adalah platform yang sering digunakan dalam e-learning. Apa saja platform yang sering digunakan ketika kita e-learning? Yang pertama itu ada Zoom, kemudian ada Google Meet, ada Google Classroom. Dilansir dari web LPMP Jatim, WhatsApp menduduki persenan terbesar dalam aplikasi yang sering digunakan dalam e-learning. Kemudian Microsoft Office, karena memang saat e-learning penggunaan buku berkurang dan banyak menggunakan Microsoft. Contohnya Word, PowerPoint, dan Excel.
Kemudian, karena kita sekarang tidak bisa bimbel di tempat, akhirnya muncul bimbingan online. Salah satunya yaitu adalah Ruang Guru. Kemudian, pengajar biasanya memberikan games kepada murid-muridnya melalui beberapa aplikasi. Contohnya yaitu adalah Quizizz, Kahoot, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tips dalam e-learning. Tips belajar online yang efektif. Pertama, buat tempat belajar kamu nyaman selama digunakan untuk kelas online. Lengkapi stationery belajar, tata tempat belajar dengan rapi, simpan barang yang dibutuhkan di dekatmu, siapkan camilan atau minuman. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget atau barang elektronik lainnya. Saat kita sedang melaksanakan kelas online, kita bisa mengaktifkan fitur mute pada handphone agar kita tidak terganggu oleh notifikasi. Kemudian, ketika mata kita mulai lelah, terapkan metode 20-20-20. Setiap 20 menit, lihatlah sesuatu yang jaraknya 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Selanjutnya yaitu adalah refreshing. Sediakan waktu yang cukup untuk makan. Hal ini akan membuatmu tetap berenergi untuk mengikuti kelas. Biasanya ketika kita dalam keadaan kenyang, kita akan lebih fokus menjalankan aktivitas. Kemudian menjauh dari layar sesekali, tidur siang atau berjalan-jalan untuk menyegarkan pikiranmu. Ingat ya, refreshing itu nggak harus ke tempat wisata. Kemudian, gimana sih kalau kita ngantuk? Nah, tipsnya yaitu tulis catatan. Untuk menghindari kantuk saat kelas online, kita bisa menulis penjelasan dari pengajar guys. Selain kita bisa menghindari kantuk, kita juga lebih mengingat materi yang disampaikan oleh pengajar. Yang paling penting yaitu adalah pastikan media untuk e-learning sudah disiapkan dengan baik. Contohnya kuota internet atau wifi terisi, baterai device yang digunakan dalam keadaan penuh, modul pembelajaran sudah diunduh, buku catatan sudah disiapkan. Kemudian kita sampai bagian terakhir yaitu etika dalam e-learning. Ingat ya teman-teman, etika itu tidak hanya digunakan secara tatap muka, tetapi di dalam dunia maya ataupun pembelajaran online kita harus tetap memakai etika. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika yang pertama yaitu tepat waktu. Biasakan kita sudah siap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya teman-teman. Jangan sampai pengajar yang menunggu kita. Selanjutnya yaitu tidak melakukan hal-hal di luar kegiatan belajar seperti bermain game atau men-scroll sosial media seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai orang lain, bertingkah laku baik dan lain-lain. Saat kita menyampaikan pendapat atau orang lain sedang menyampaikan pendapat, gunakanlah bahasa yang baik dan tidak menginterupsi omongan orang lain ya teman-teman. Saat kita melaksanakan pembelajaran online juga, usahakan sikap tubuh kita yaitu sikap tubuh yang sopan dan baik. Yang terakhir yaitu mematuhi aturan instansi. Contohnya adalah ketika kita sudah ditetapkan jadwal memakai seragam, gunakanlah seragam sesuai harinya dan sesuai ketentuan yang diberikan. Alexander M. Smith berkata, sopan santun adalah landasan utama masyarakat yang beradab. Terakhir nih teman-teman, ayo kita lihat videonya dulu sama-sama ya. There are 5 types of students in online class. Number 1, the one that doesn't show his or her face. Number 2, the one that always doing other things during lesson. Number 3, the one that's always getting their eyes burned. Number 4, the always feeling sleepy one. Number 5, the one that always disconnects because of unstable Wi-Fi. Ayo, kalian tipe yang mana nih teman-teman? Sekian dulu ya presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.